Udah ya? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul, maksudnya dapat melanjutkan pembelajaran kita, yaitu di mata pelajaran Tarikh Fikih Islam. Ya, pada kesempatan kemarin libur ya. Jadi kita ada mungkin agak lambat pembelajarannya. Minggu kemarin libur. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita yang telah lalu. Ya, kita masih di dalam permasalahan fikih yang ada di masa jahiliyah. Kalau kemarin kita telah membahas tentang pernikahannya, ya, kemudian berlanjut dengan muamalahnya, muamalah orang-orang Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, yang telah kita bahas, ya, bagaimana mereka menikah, ya, ada perzinahan di situ, ya, jual beli, ada riba di situ, ada goror atau ketidakjelasan di situ di dalam jual belinya. Itulah jual beli pada masa jahiliyah sebelum datangnya Islam. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kedua, yaitu amal qasas wa diyat, ya, maksudnya pembahasan kisos dan pembayaran tebusan. Ya, diyat itu maksudnya tebusan. Diyat ini tebusan untuk orang yang telah membunuh seorang muslim, ya. Nah, ini ada perbedaan juga, ya, di dalam permasalahan kisos dan diyat di dalam, ya, fikih sebelum datangnya Islam, ya. Karena orang yang ini di permasalahan orang yang membunuh saudaranya, itu dia kalau nggak dikisos dibunuh balik atau membayar diyat. Diyat itu membayar bayaran atau tebusan, ya, agar apabila keluarga menuntut, ya, untuk membayarnya. Ya, kita baca, kanal qisasu minal jani ma'rufun indal arabi fil jahiliyah walakinna kanal qisasu yata'adda ila awliya'il jani fayaqtul ma'ahu awladahu wa ikhwanahu wa qad ja'a al-islamu wa abtala ta'addi ala man lam yajinnu min aqaribil qatil. Qala Allah Ta'ala, wa man qutila madluman faqad ja'alna waliyhi sultanan fala yusrifu fil qatli innahu kana mansura. Wa qad kana nizamud diyati ma'mulan bihi indal arabi wa kana al-usbatu yusa'idunal jani ala daf'id diyati min babil muasah, ya. Kita artikan, ya. Jadi di dalam permasalahan kisos dan diyat itu
Arab dulunya juga ada permasalahan kisos dan diat. Bukan nggak ada, tapi ada. Nah, tapi bagaimana? Ya, dulu itu kisos ya ada, ma'rufun indal Arab ada, maksudnya udah jelas, maksudnya udah terbiasa di Arab ya. Ya, pada masa jahiliyah. Walakin al-qisas, nah bedanya bahwasanya kisos pada zaman jahiliyah ya ta'adda ilal auliyail jani ya. Berlebih-lebihan ya, atau melewati batas kepada sampai tertuju pada keluarga-keluarga si pembunuh. Jadi misalnya ada orang membunuh seorang. Nah, orang yang dibunuh itu keluarganya menuntut ya untuk membunuh kembali orang yang tadinya membunuh itu, dan membunuh juga keluarga-keluarga si pembunuh itu ya. Jadi keluarga orang yang dibunuh itu menuntut untuk membunuh si pembunuh, untuk mengkisos si pembunuh, dan membunuh juga keluarga si pembunuh itu. Jadi berlebihan dia. Harusnya yang dibunuh, yang dikisoskan si pembunuh saja, akan tapi ini sampai-sampai anak-anak istrinya juga dibunuh. Nah, ini yang parah di zaman Arab, ya, di zaman jahiliyah pada sebelum Islam. Faiqtal mahu auladahu wa ikhwanahu, maka anak-anak si pembunuh juga dibunuh, saudara-saudara si pembunuh juga dibunuh gitu. Padahal pembunuhnya cuma bunuh satu orang. Nah, tapi mereka membalasnya membunuh sekeluarga. Nah, ini waliyazubillah ya, kasihan. Dan Islam, ketika datang Islam membatalkan atau mengharamkan atau menghapuskan semua kelakuan yang melewati batas atau berlebih-lebihan di dalam kisos ini. Jadi tidak boleh lagi membunuh selain pembunuh ya, cuman pembunuh aja yang dikisos, tidak boleh lagi merembet ke keluarganya. Jadi nggak boleh berlebih-lebihan kepada manlam, siapa yang tidak berbuat apa-apa ya. Maksudnya dia nggak ada salah, dia cuman keluarga si pembunuh, nggak ada salah. Nah, nggak boleh lagi dibunuh. Maksudnya nggak boleh melewati batas sampai membunuh keluarganya. Dari aqrabul qatil, dari keluarga-keluarga terdekat si pembunuh. Mana di sini di mana dalilnya? Yaitu di Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man qutila madluman", dan barang siapa yang dibunuh ya secara zalim, faqad ja'alna waliyhi sultanan, maka kami telah menjadikan walinya, maksudnya wali yang dibunuh ini, sebagai sultan, fala yuslifu fil qatli innahu kana mansura ya. Nah, maka wali-wali ini tidak boleh berlebih-lebihan di dalam membunuh ya, karena ya sesungguhnya dia itu tertolong ya, maksudnya keluarga-keluarga itu tidak boleh dibunuh juga seperti pembunuh. Jadi yang dibunuh itu keluarganya saja, orangnya saja, si pembunuh saja, keluarganya tidak boleh dibunuh juga, tidak boleh. Waqad kana nizamud diyatu ma'mulan, dan sesungguhnya hukum atau peraturan diyah juga, bukan kisos ya, diyah itu apabila seorang membunuh seorang muslim, kemudian keluarganya memutuskan dia tidak usah dikisos, akan tapi disuruh bayar diyah, misalnya berapa juta, berapa ratus juta, atau berapa miliar gitu, disuruh bayar diyah ya. Begitu juga yang membunuh tidak sengaja ya. Kalau membunuh sengaja itu dikisos. Tapi kok membunuh tidak sengaja ya, atau dia tidak sengaja, maka dia tidak dikisos, akan tetapi disuruh bayar diyah. Diyahnya itu tergantung keinginan si keluarga mayit itu, si keluarga yang dibunuh itu. Mau dia berapa, 1 miliar ya, berapa ratus juta, itu tergantung keluarga si mayit yang dibunuh. Dan sesungguhnya peraturan tentang dia itu juga telah digunakan di Arab
Wa kana al-usbah wa kana al-asabah yusaidu, ya asabah itu keluarga terdekat si pembunuh dari kalangan laki-laki, membantu si pembunuh ini untuk membayar diyah, ya misalnya uangnya kurang dibantu sama keluarga si pembunuh, ya. Itu apabila keluarganya masih mau bantu dia udah membunuh, ya kan. Nah, mimbabil muasah maksudnya untuk melapangkan, ya. Itu di dalam Arab. Maksudnya di zaman Arab pada zaman jahiliyah. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang setelahnya. Kalau tadi qisas dan diyat, kalau sekarang qada wal bayyinat, ya. Qada itu hukum di permasalahan peradilan. Qada itu peradilan, wal bayyinat persaksian. Di permasalahan peradilan dan di persaksian, di permasalahan peradilan dan persaksian, ya, di dalam Arab juga ada peradilan mereka juga ada hakim-hakimnya, ya, dan mereka juga melakukan persaksian, ya, ini dia telah berzina apa enggak, dia telah melakukan kejahatan apa enggak, itu ada persaksian. Arafal Arabu sultana quwati li akhdhi hukukihim wal wusulu. Nah, jadi di Arab, telah mengetahui bahwasanya sultan maksudnya penguasa atau hakim itu adalah kekuatan untuk merebut hak-hak mereka yang telah diambil orang. Nah, itu Arab. Maksudnya mereka tahu bahwasanya bagaimana cara untuk mengambil hak-hak mereka yang dizalimi, ya, itu menggunakan sultan, ya, atau pemerintah hakim, ya. Wal wusulu ilama yunsadun, dan sampai kepada apa yang mereka inginkan. Faqalu al-qatlu anfalil qatli, ya, al-qatlu anfa lil qatli, ya, pembunuhan itu harus dibalas dengan membunuh juga. Nah, jadi mereka menggunakan, apabila yang membunuh itu tidak mau dikisos, maka mereka menggunakan hakim untuk menghakimi si pembunuh ini dan dikisos. Ya, annahu lam yakun lahum sultatun qada'iyyah manzumatun talzimu bil hukum. Ya, akan tapi di Arab ini berbeda dengan sekarang, dia belum jelas, ya. Belum jelas atau belum terlalu resmi, ya, perhakiman atau peradilan mereka, ya. Balkanu yasumun al-qada'ul hukumiyah, dan mereka menamakan peradilan ini dengan peradilan hukum. Wal qadil hakim, qadi adalah sebagai hakim. Walam takun hukumatul amalan mustaqilan, dan perhakiman ini tidak berdiri sendiri, akan tapi dia mempunyai dukungan, ya, atas kekuatannya. Balkana liman yarghab fihi fi tanfidhi ahkamihi, bagi siapa, ya, bahkan bagi siapa yang ingin menegakkan hukumnya, maka dia bisa menjadi hakim. Itu di Arab. Jadi pada masa Arab belum jelas siapa yang jadi hakim, tidak jelas. Semua orang bisa jadi hakim asal dia kuat, dia bisa jadi hakim untuk menghakimi, ya, masyarakat pada waktu tersebut, ya, permasalahan masyarakat. Kama kana ya'tamidu tanfidhi ala quwwati sahibil haq. Nah, kalau misalnya sekarang kan misalnya kita bersandar kepada hakim apabila hakimnya itu menegakkan, ya, yang mana hakimnya itu dia diketahui ilmunya dan tahu keadilan. Akan tapi pada zaman jahiliyah tidak menurut kebenaran atau keadilan, akan tapi menurut kekuatannya. Siapa yang paling kuat, dia yang menang di dalam peradilan itu. Itu namanya hukum rimba, ya. Namanya hukum rimba, yang kuat yang menang.
Itu dia pada masa jahiliyah. Nah, sekarang kita lihat waqad istahala banu Saham min Quraisy fi hukumiyah, dan pada zaman Quraisy yang terkenal itu Bani Saham, ya, Bani Saham. Nah, waqad kana indal Quraisy khamsa, dan di dalam Quraisy ada 15 orang yang dijadikan sebagai hakim, mansuban au ma yuqaribu dzalik, yatanawwaluna qabla al-Islam, yang mereka jadi hakim yang mereka banyak didatangi sebelum adanya Islam, ya. Wa kana mimman tawalla al-hukumah fihim. Nah, dan di antara mereka yang dari pembesar-pembesar itu yang mengurus tentang hukum, yaitu adalah Hashim bin Abdul Manaf, ya, ini Bani Hashim, Hashimnya sendiri Hashim bin Abdul Manaf, ya, wa ibnuhu Abdullah, ya, anaknya Abdullah, wa Abdul Muthalib, ya, kakeknya Nabi, bapaknya Nabi, dan kemudian Abu Thalib bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi, Al-Asu bin Wa'il, nah ini saudara-saudara Nabi semua, ya, wal Ala'i bin Harithah, ya, Wadul Usbu al-Adwani, nah ini semuanya masih keluarga Nabi, karena ini dari Bani Hashim, dari Quraisy, ya. Wa kadzalika al-ahdu ila Abi Bakar As-Siddiq, begitu juga ada perjanjian kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya, sebelum datangnya Islam. Abu Bakar As-Siddiq menjadi seorang hakim juga fil jahiliyah bil qada, ya. Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan amanah untuk menjadi hakim juga di dalam peradilan fil anshaq, dari masalah fil asnaq, dalam permasalahan asnaq. Apa itu asnaq? Itu adalah diatul magharim, yaitu adalah bayaran magharim, ya, untuk orang-orang yang bangkrut, ya, atau lagi di masa-masa sulit. Nah, itu di permasalahan ini Abu Bakar menjadi menjadi hakim, ya, di dalam itu. Wa ma fi sa'ilil qabail faqad kana al-qadi wal hukum huwa sahibur ra'i. Nah, adapun di semua atau di global, ya, di masa Arab global, di kalangan Arab secara global, ya, maka hakim atau qadi atau, ya, hakim itu siapa yang menjadi hakim, itu siapa dia yang mempunyai ide atau mempunyai pemikiran-pemikiran yang bagus, atau mempunyai pemikiran dari suatu permasalahan di dalamnya. Fa iza waqa'at husumah ihtakamu ilaihi. Nah, apabila orang-orang Quraisy ini atau orang-orang Arab ini ada pertengkaran, maka mereka meminta hukum kepada si, ya, sahibul ra'i ini yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang banyak ini. Itu mereka. Jadi mereka menentukannya. Menentukannya bukan berdasarkan ilmu, akan tapi berdasarkan pemikiran-pemikiran yang mana orang itu lebih banyak pemikirannya, maka dia jadi hakim. Fayafsalu bainahum bima utihi minal hukmi wal aqal. Fayafassil, ya, maka dia yang memisahkan antara orang-orang yang bertengkar itu, ya, dengan apa yang dia punya dari hukum atau hikmah dan akal, ya, karena dia cuma berdasarkan akal tanpa dalil. Wa bima jarat bil adah, dan tergantung kebiasaan-kebiasaan orang Arab, hukum-hukumnya tergantung kebiasaan. Siapa saja itu? Ya, orang-orang yang sahibul ra'i itu disebutkan di sini kal Aqsam bin Saifi, ya. Aqsam bin Saifi ini dari kalangan Arab juga. Alladzi kana yu'adu min ru'asa'il muhakkimin, ya,
yang mana dia termasuk orang-orang petinggi-petinggi hakim di sana. Wal Hajib bin Zararah, ya, Hajib bin Zararah juga. Wal Aqra bin Habis, ya, fi Tamim, ya. Kemudian juga Rabi'ah bin Makhashin, kemudian Damrah bin Abi Damrah, kemudian dia juga menjadi hakim, ya, kepada Bani Tamim. Kemudian Amir bin Darab, kemudian Gailan bin Salamah, ya. Karena itu ini karena hakimaini liqabilatil Qais, ya. Nah, kalau dua ini menjadi hakim di kabilah Qais, kabilah Qais, ya. Kemudian Rabi'ah bin Hadar, ya, untuk kabilah Asad. Kemudian Ya'mar bin Syajah wa Safwan bin Umayyah wa Salma bin Naufal kanu hukaman likinanah. Nah, kalau tiga ini, Ya'mar bin Sadah wa Safwan bin Umayyah wa Salma bin Naufal, itu menjadi hakim kepada Bani Kinanah. Kalau tadi Bani Kinanah, kalau ini Bani Asad, kemudian Bani Qais, kabilah Qais, ya. Ini untuk Tamim dan sebagainya. Jadi di setiap bani atau di setiap kabilah itu mempunyai hakim-hakim mereka tersendiri, yang apabila mereka bertengkar maka mereka kembali kepada hakim tersebut. Apa yang diputuskan hakim tersebut maka mereka mengambilnya. Itu dia pada masa jahiliyah. Kemudian kita lanjutkan. Wa kanal Arab yalja'una fi khusumatihim ahyanan ilal kuhan idza kanat hukumah tandaliju tahta ilmihim alladhi huwa al-kuhanah kasatihi ad-da'bi al-ma'ruf bi satihi al-kuhan wa syaqqu anmar. Amma haitsu yakunu al-mulku aw amir fayakunu ilaihi marja'ul umur kafah wa fi jumlatiha al-hukumah wal qada illa idza wakala dzalika ila ghairihi, ya. Dan di Arab juga ketika mereka bertengkar mereka kembali kepada kahin, dukun, ya. Kuhan, dukun-dukun, ya. Yang mana di permasalahan-permasalahan yang di bidang perdukunan itu, ya. Ya, seperti peramal, ya, dan membelah benda agar bisa ditebak benda itu. Nah, itu dia permasalahan kuhan, dan dari benda itu dia mengetahui masa depan, itu permasalahan dukun, ya. Yang mana mereka berarti pada zaman itu masih banyak syirik, khurafat, ya, tahayul, itu dia. Animisme, dinamisme, nah itu mereka masih banyak, ya. Amma haisu yakunu mulku aw amir, nah ketika, ya, adapun ketika kahin seorang dukun ini menjadi amir atau menjadi raja, maka mereka menyerahkan permasalahan mereka kepada si dukun ini seluruhnya. Yakun ilaihi marji'ul umur kafah wa fi jumlatiha hukumah, yang termasuk di dalamnya peradilan dan, ya, perhakiman, kecuali apabila dia mewakilkan kepada selainnya. Nah, jadi ini di zaman Arab, ya, hakim juga diambil dari dukun, ya. Hakimnya juga seorang dukun. Nah, bahaya ini, ya. Waliyazubillah, bukan ada ilmunya tapi ilmu dukun, ilmu hitam, ya. Walaupun semua ilmu perdukunan memang hitam, yang ada yang putih, akan tapi, ya, ini dukun zaman Arab dijadikan sebagai hakim,
Waliyadzubillah. Wa kana al-hukumah indal Arab lam tazal fitriyah sadijah, ya. Dan perhukuman di dalam Arab itu masih sesuai fitrah sebenarnya. Kahalatihim al-ijtimaiyah, ya, seperti keadaan mereka ketika berkumpul itu mereka lebih juga banyak mengikuti fitrah mereka. Karena mereka tidak punya nazam, tidak punya peraturan, tidak punya undang-undang yang tertulis, ya. Tidak punya undang-undang yang tertulis atau dibukukan, maka mereka sesuai fitrah atau sesuai kebiasaan mereka saja. Wala syara'il muttaba'ah, dan tidak ada syariat-syariat yang diikuti karena belum datang Islam. Illa makana minal qabilil urfi wal adah wa taqalil al mustamidah minat tajarub wa maqadatihim wal mu'taqadatihim, ya. Karena mereka tidak ada syariat-syariat yang bisa diikuti, maka mereka mengikuti atau berpegang kepada urf, ya. Ya, kepada urf, afan, kepada urf, kebiasaan, taklid-taklid mereka yang didasari dari percobaan-percobaan dan keyakinan-keyakinan mereka dari zaman nenek moyang. Au mimman jawarahum minal umami, atau dari siapa-siapa saja yang menjadi tetangga mereka dari Persia, Faras, Warum, Romawi, ya, ataupun apa-apa yang bercampur kepada orang-orang Arab ini seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi mereka mengambil perhukuman-hukuman atau peraturan-peraturan, ya, dari orang Yahudi juga, dari orang Nasrani juga, dari orang Persia juga, dari orang Rum juga. Mereka mengambilnya. Itu dia pada masa Arab, ya, pada zaman Arab. Jadi semua peraturan dari kalangan manapun diambil, ya, diambil sana sini, udah kayak nano-nano, ya. Nah, itu dia pada zaman Arab sebelum datangnya Islam. Tidak ada peraturan yang tegak, maksudnya tidak ada pondasi yang benar-benar tegak pada zaman itu. Jadi dia mengambil comot dari sana sini, ya. Kita lihat dulu waktunya, ya. Kita lanjutkan sedikit lagi, ya. Nah, wa kadzalika lam takun hunaka hukumah, dan maka di sana belum ada perhakiman yang seperti kita kenal sekarang, yang mana perhukuman itu atau peradilan itu membuka keamanan, ya, atau menjaga dari udah. Coba kita lihat. Ya, dikit lagi. Yang mana peraturan kalau di zaman sekarang ini menjaga peraturan yang sebagai pondasi kita, ya, dan menghalang orang-orang yang melampaui batas, ya, dan menjaga orang-orang yang terzalimi, ya, untuk mengambil hak-hak kepada atau mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya, ya. Kecuali di Arab ini belum ada seperti itu, kecuali pada akhir-akhir tahun sebentar sebelum diutusnya Nabi. Jadi ketika beberapa tahun sebelum diutusnya Nabi ada peraturan yang belakangan ini sesuai Islam, yaitu sebelum adanya Islam ada beberapa peraturan-peraturan yang seperti tadi kita sebutkan, yang mana dia melindungi orang-orang zalim, ya, yang sebelum diutusnya Nabi, ya, yang dinamakan halfu al-fudul. Nah, ini nanti kita akan bahas permasalahan halfu fudul. Maksudnya bukan dibahas, maksudnya dijelaskan sedikit saja,
Ya, permasalahan halful fudul ini adalah peristiwa sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW di kalangan Arab. Ya, ini peristiwa di kalangan Arab yang mana halful fudul ini melindungi orang-orang yang zalim. Ya, alladzi hasala bihi yang terjadi di rumah Abdullah bin Jud'an. Ya, kama sayati qariban yang akan dijelaskan nanti, ya. Kita baca sedikit lagi. Balkanat golabah ladai qabla quwwah. Nah, karena akan tapi bahkan di Arab itu kemenangan bagi siapa yang kuat, bukan siapa yang benar, akan tapi siapa yang kuat. Yang lemah dia harus kalah, ya. Kalau enggak akan dianiaya. Nah, inilah dia yang terkenal pada zaman itu. Nah, mereka juga dengan ini mereka mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka yang umum dan yang kebanyakan mereka, ya, bukan yang benar, ya. Dan mereka tidak memperdulikan hak orang-orang yang lemah, ya. Nah, kecuali apabila ada orang lemah yang menantang atau yang mencoba meminta haknya kepada orang-orang kuat, maka orang kuat ini menyuruh dia untuk berkelahi dulu, dan apabila dia menang maka dia boleh mengambil haknya. Kalau kalah dia tetap tidak boleh mengambil haknya. Nah, ini pada zaman dulu, ya. Dia harus kuat dulu baru bisa mengambil haknya. Waliyadzubillah, bukan karena benar akan tapi karena kuat. Kalau di zaman dulu siapa kuat dia menang. Nah, itu dia zaman rimba pada zaman Arab sebelum datangnya Islam. Nah, maka tidak akan tegak, ya, masalah perhukuman ini apabila masih memakai hukum rimba, ya. Ya. Apabila orang berusaha menegakkan hukum ini, maka itu susah, ya, susah dan tidak bisa, ya. Itu dia, tidak bisa pada zaman Arab. Waqad aqadatil Quraisyu qubailal bi'sah, dan ketika beberapa tahun sebelum bi'sah, ya, atau sebentar lagi sebelum bi'sah, sebelum lagi bi'sah atau diutusnya Nabi Muhammad, maka di dalam di suku kafir Quraisy ini ada suatu peristiwa yang dinamakan Haflun al-Fudul, yang nanti akan disebutkan sebuah perjanjian untuk menolong orang-orang yang zalim, ya, bukan orang-orang yang zalim, orang-orang yang terzalimi, dan mengembalikan kezaliman kepada orang-orang yang zalim kepada mereka. Nah, ini ada peristiwa itu beberapa saat sebelum, ya, sedikit lagi terjadinya bi'sah atau diutusnya Nabi Muhammad SAW, yang disebut dengan halfu al-fudul, ya, perjanjian fudul. Nah, ini nanti akan dibahas pada pertemuan minggu depan. Bukan dibahas, tapi akan diceritakan sekilas atau sedikit saja tentang halful fudul itu. Udah, ya. Ya, udah. Mungkin ini saja, berhubung waktunya telah selesai, ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis yang akan kita lanjutkan minggu depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.